slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni selaku dari aparat kepolisian tingkat desa. Yang saya hormati Bapak Odo selaku dari perwakilan Polsek Cikarang Timur, ya. Dan tak lupa kepada para remaja, para karang taruna yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di aula Masjid Al-Ikhlas ini, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya pada malam hari ini tidak bukan dan tidak lain adalah penyuluhan apa yang menjadi suatu patokan hidup buat kita, ya, para remaja, ya. Penyuluhan sosialisasi bahaya terkait narkoba, tawuran dan lain-lain, ya. Ini suatu pembekalan, ya, untuk kita semua itu. Jadi mungkin, ya, pada malam hari ini kita akan diisi oleh para narasumber daripada polisi sektor Cikarang Timur, ya. Mungkin nantinya saya berharap kepada rekan-rekan semua untuk menyimaknya, ya, dan sambil menyantap makanan yang memang sudah disediakan. Dan juga saya mengucapkan beribu-ribu maaf yang mana mungkin dari pihak kami selaku penyelenggara kurang begitu berkenan atau kurang segala sesuatu halnya yang memang tidak bisa memuaskan. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa Pak Ketua kan nggak ada, ya. Yang saya hormati para RT dari 01 sampai 05 yang mungkin pada saat ini masih dalam perjalanan, masih banyak acara, Pak. Memang secara kebetulan pada malam hari ini banyak acara yang memang, ya, tidak sengaja. Padahal kita memang udah dari jauh-jauh hari akan menyelenggarakan sosialisasi pembekalan terkait mengenai bahaya narkoba, tawuran dan lain-lain. Itu, ya. Jadi saya berharap pada para remaja di sini supaya bisa menyimaknya, ya. Itu. Pak RT mau nyambut ya, Pak RT? Kang Udin menyambut ya, nyambut. Mungkin dari saya selaku perwakilan RW 13 cukup sekian aja, ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua RW Idris, yang saya hormati jajaran RT Perumahan Pria, yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang mewakili, yang saya hormati Ketua Karang Taruna yang mewakili,
bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir di sini. Seyogianya malam ini Bapak Kapolsek bisa hadir. Seharusnya Bapak Kapolsek hadir, seyogianya beliau ada halangan sehingga diwakilkan oleh Bapak Odo Supaidi, AKP Odo Supaidi selaku Kanit-Dimas. Ini sekaligus saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Abdul Sutopo, Babil Kanit-Dimas Desa Jatiraja. Tujuan kami datang ke sini atas undangan untuk menyampaikan pembinaan sekaligus penyuluhan tentang apa itu bahaya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jatireja, yang mewakili, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yang mewakili, yang saya hormati para ketua RT, ketua RW wilayah desa Jatireja, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para remaja, putra dan putri, serta adik-adik yang ada di sini dan para hadirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam ini kita berkumpul bersama-sama di halaman Masjid Al-Ikhlas dalam rangka penyuluhan, penyuluhan untuk para remaja dan penyuluhan masalah narkoba ataupun kenakalan remaja yang sekarang ini sedang betul-betul luar biasa. Ya, di sini saya menyampaikan amanah dari Bapak Kapolsek, beliau tidak bisa hadir, jadi beliau minta tolong pada saya untuk mewakili. Ya, jadi beliau karena ada acara, jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili menyampaikan kepada anak-anak remaja yang ada di sini. Ya, dan sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Odo Supaidi, pangkat saya AKP, saya jabatan saya Kanit-Dimas Polsek Cikarang Timur. Saya di sini baru 1 tahun 4 bulan, ya, baru 1 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita dalam bekerjasama dalam hal melaksanakan tugas untuk penertiban, ya, keamanan wilayah Cikarang Timur. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama yang sekarang sedang marak, ya, sedang marak. Banyak yang dilakukan oleh para anak-anak muda, para remaja, ya. Ini para remaja. Kenapa sekarang para remaja ini betul-betul di bawah pengawasan kita semuanya, ya. Ini perlu diketahui semua Bapak semuanya, ya. Bahwa remaja ini perlu pengawasan kita semuanya sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua, ya. Jangan kita berprinsip masa bodoh, ya. Kenapa? Karena sekarang udah pergaulan udah beda, Pak. Beda zaman dulu sama zaman sekarang, ya. Zaman dulu kita, ya, Bapak yang tua-tua mengalami lah bagaimana pergaulan. Kalau sekarang beda, Pak, ya. Sekarang bisa kontek-kontekan, mau berkelahi aja berkontek-kontekan, bisa janjian, kan lucu, ya. Tanpa salah, tanpa sebab, kemudian bikin janjian untuk ribut. Nah, untuk itu saya mohon kepada Bapak semuanya nih, ya, yang pada punya anak remaja, ya, yang pada punya anak remaja ataupun, ya, para tokoh masyarakat, kita harus betul-betul, ya, betul-betul bekerja sama untuk mengawasi anak-anak kita semuanya, ya, anak-anak remaja kita semuanya. Jangan sampai anak remaja kita ini terjerumus oleh pergaulan bebas, ya, oleh kenakalan-kenakalan remaja seperti tawuran, minum-minuman, obat-obatan. Sekarang banyak sekali, Pak, ya. Nanti di sini saya akan jelaskan semuanya, ya, mengenai masalah remaja, kenakalan-kenakalan, penyebab-penyebabnya, ya. Tolong bapak-bapak semuanya, ini untuk bapak semuanya, tolong yang punya anak remaja betul-betul perhatikan, ya, jangan masa bodoh. Apalagi sekarang yang cewek-cewek terutama, seperti kemarin kejadian, ya, kemarin kejadian luar biasa di Kerawang itu, kalau nggak salah di daerah Batu Jaya itu, cewek sama cewek diadu tawuran itu, ya, itu luar biasa, ya. Jadi tolong, ya, kalau mungkin kalau cowok ya istilahnya nggak inilah, tapi kalau cewek udah luar biasa. Makanya kita semuanya ini, ya, orang tua semuanya berkewajiban,
membantu mengawasi, bukan cuma polisi tentara aja yang ngawasin anak-anak itu semua atau guru-guru, tapi semuanya. Kenapa? Karena anak muda ini, anak remaja ini ya calon pengganti kita semuanya, calon generasi penerus kita ini semuanya. Bentar lagi saya akan pensiun, mungkin guru-guru akan pensiun, mereka itu yang akan jadi ya. Kalau mereka sudah rusak moral, mental maupun ininya, ya resikonya suatu saat mereka nasib bagus jadi pemimpin, mau kita dipimpin sama orang-orang yang udah rusak ya. Begitu, tolong saya mohon semuanya di sini, para bapak semuanya betul-betul menjaga dan mengawasi anak-anak kita semuanya ya, jangan masa bodoh. Terutama nih aparat desa nih, betul-betul pengawasannya pada anak-anak remaja pada saat kumpul-kumpul. Jangan sampai RT RW atau pada saat ronda itu kejebak sama anak-anak ya. Sekarang anak-anak sekarang pinter Pak, mereka kumpul-kumpul ngopi bilangnya ya, dalam ngopi itu udah dicampur obat kopinya itu supaya nggak ke kiri ya, udah dikasih obat sama mereka itu. Begitu di Pak RT, Pak RW yang datang, adik pada ngopi, kumpul sini, pada ngopi Pak, ngopi katanya gitu kan. Nah begitu tawarin kopi, Pak RT-nya enak juga di kopinya. Nah besok kita nggak tahu tuh kopinya udah dikasih obat. Akhirnya apa? Nyandul lah, rusak nambah. Ya, begitu. Tolong pada saat anak-anak kumpul itu, ya, yang pada berkumpul, tolong waspadai betul Pak. Ya, jangan sampai kita kecolongan sama anak-anak muda, ya, yang pada berkumpul-kumpul, yang pada arahnya negatif. Ya, pokoknya kumpul-kumpul pada situ ada minuman apa semua, kemudian janji-janjian ribut, ya, atau mau tawuran. Tolong, ya, bantu pengawasannya. Kalau memang pada saat guru tidak berani, ya hubungilah Bimaspol atau Babinsa supaya kita bisa sinergi Pak, bisa kerjasama. Kasihan mereka itu, dan kita juga kasihan juga menerus secara siber bullying pun ada ya, seperti melalui komunikasi ya, seperti HP itu bisa juga ya, bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik ya, seperti HP ya, biasa WA-WA ya, saling ledek gitu, ataupun seperti pakai komputer atau internet, webtek ya, ada banyak cara. Tolong hal itu dihindarkan. Nah ini dampak bullying nih terhadap korban. Kepercayaan diri yang merosot. Biasanya orang yang dibully itu ya pernah merasa takut, merasa ini akhir lemah percaya dirinya. Ya, pokoknya tolong jadi semuanya, kalian semuanya ini harus saling menyayangi, saling mengasihi, baik kepada teman-teman kalian ataupun adik-adik kelas kalian ataupun kakak kelas kalian. Ya, kalian harus saling merangkul. Ya. Kemudian takut sekolah dan korban mengasingkan diri dari sekolah. Ini ya kasihan kalau sampai mengasingkan diri, apalagi sekolahnya mereka karena merasa takut, minder segala macam, mengasingkan diri, akhirnya nggak mau berteman, nggak mau bergaul. Ya, kemudian menderita ketakutan sosial, kesakitan fisik dan psikologis hingga timbul keinginan untuk bunuh diri. Banyak kejadian. Ya, kemarin tahun yang lalu kalau saya itu ya, ada yang melompat dari lantai akibat apa? Terlalu tekan, dibully terus. Akhirnya ambil tindakan dia bunuh diri. Ya, tolong adik-adik semuanya jangan sampai terjadi ya, ada adik-adik semuanya ya, dan harus saling menyayangi. Ya, ini masalah bullying ya. Nih, dampak bullying ya. Dampak bullying terhadap pelaku ya, pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan. Dia merasa nggak ada risiko ya bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun pengancaman anak lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi nasional. Nah, banyak ya buktinya yang suka bullying apa segala macam, begitu dewasa dia keluar lulus dari sekolah jadi preman ya, karena udah terdidik dari awalnya. Ya, tolong adik-adik semuanya jangan sampai terjadi pada adik semuanya. Jangan merasa nih gua hebat ya, jangan kalian hanya untuk
masalah negatif. Tapi kalian harus menunjukkan diri kalian dengan prestasi, ya, prestasi kalian. Silakan, ya, itu kalian harus menunjukkan prestasi kalian supaya kalian tuh menjadi kebanggaan baik di sekolah, di guru kalian, orang-orang tua di rumah atau tetangga-tetangga kalian, ya. Hindari masalah itu. Lanjut, Pak. Jadi di sini jelaskan, bullying merupakan tindakan kriminal. Ya. Jadi bullying itu bukan cuma ini, tapi merupakan tindakan kriminal. Ini diancam hukuman juga. Ya. Bullying di sekitar kita terkadang sering dianggap sepele dan dianggap menjadi hal yang biasa saja, padahal bullying telah banyak memakan korban. Bullying sendiri merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang. Ya, kalau kalian membullying, apalagi melukai, ya, kemudian orang tuanya nggak senang, bikin laporan polisi, kalian diadakan penindakan. Ya, jangan dianggap polisi kejam. Ya, polisi bertindak sesuai dengan prosedur karena ada laporan. Ya, yang merasa wah gue punya sekolah, kamu boleh ditahan, nggak bisa begitu zaman sekarang. Ya, makanya adik-adik semuanya, ya, jangan memberikan atau penindasan kepada orang lain, apalagi teman-teman, ya. Kadang-kadang kalian sama teman kalian ya mengadakan bullying, setelah itu kalian akui kembali, belum tentu orang tua yang menerima. Ya, kadang-kadang orang tua yang nggak senang anaknya digituin, ya. Makanya jangan, ya. Kalian pokoknya harus saya menyayangi, ya. Ini masih sekolah semua kan? Masih sekolah ya? Iya. Udah kalian harus belajar, jadi pinter ya. Oke, lanjut, Pak. Nih, ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, bersama peserta didik dan atau pihak lain. Ya. Jadi di sini jelas ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya, kalian semua, ya, nggak pandang pangkat, bapaknya pangkatnya apa, kerjanya apa, tetap sama. Ya, di undang-undang itu sama kalian, di hukum itu sama. Ya, ini, ya, pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ya, jadi kalian uang bapak-bapak kepala sekolah. Yang mentang-mentang kepala sekolah, tetap aja kalau salah itu ya tindakan. Ya, apalagi kalian sampai melukai teman-teman kalian. Jangan ya. Nah, semua itu hindari. Kalian harus saling menyayangi ya. Oke, lanjut, Pak. Nah, di sini pencegahan kenakalan remaja nih. Ya. Nah, tadi udah saya bilang, pengertian ya, secara umum remaja adalah seseorang yang berusia 12 sampai 21 tahun. Itu remaja dan dibagi 3 golongan, ya. Dibagi 3. Yang pertama, ya, remaja awal itu 12 tahun sampai 15 tahun, ya. Kemudian remaja pertengahan itu 15 sampai 18 tahun. Dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Dan belum menikah. Kalau kalian umur 16 tahun kemudian udah nikah, berarti bukan di waktu remajaan. Ya, apalagi udah punya anak. Kalian udah jadi bapak itu. Ya, iya, kalian udah jadi bapak, udah beranak lagi. Ya, ini yang belum punya anak. Ya, kenakalan remaja merupakan perilaku penyimpangan, ya, fisiologi yang terjadi karena ketidaktaatan terhadap aturan-aturan nilai-nilai dan atau norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang merupakan sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem, ya, tegaknya sistem sosial. Untuk itu adik-adik semuanya, ya, tolong, ya, kenakalan remaja kalian semuanya, ya, hindari. Ini tugas bapak-bapak semuanya nih. Remaja-remaja ini tanggung jawab kita, ya. Kalau remaja itu pada saat usia 12 sampai 20 tahun itu mereka itu sedang mencari jati diri, ya. Ini tugas kita semuanya, orang tua wajib mengarahkan, ya, mengarahkan jangan sampai mereka itu menyimpang dari aturan, ya. Nih tugas orang tua semuanya.
Jadi pada saat anak-anak kita salah dalam arti bergaul, ya tolong tegur, ya. Walaupun itu bukan anak kandung kita, walaupun itu bukan anak kandung kita, tapi kita berkewajiban untuk mengarahkan, ya. Dan orang tuanya pun kalau ada anak yang ditegur oleh orang lain demi kebaikan, jangan marah, jangan tersinggung, ya. Kadang-kadang anak yang dikasih pengarahan sama seseorang tersinggung, cuma tolong kasih pengarahannya caranya yang baik, ya, caranya yang baik, jangan sampai menyinggung orang tuanya. Bagaimana caranya orang tuanya itu ya dikasih pengertian, ya. Jangan sampai mereka itu tersinggung dan marah, akhirnya apa ribut, ya. Nah ini, ya, aduh ada ini semua ini jenis-jenis kenakalan remaja nih, ya. Ini bolos sekolah, ini bolos kenakalan. Ada yang suka bolos nggak? Nah, ini yang suka bolos, ya. Oh, ya, jangan suka bolos. Kalau udah kebiasaan bolos itu tetap berlanjut. Jadi pikirannya nyari kesempatan terus. Begitu guru meleng kabur, ya. Begitu ujian bingung. Kenapa? Karena nggak menguasai materi, ya. Ini. Kemudian coret-coret fasilitas umum nih, yang suka pakai pilok apa segala macam di jalan raya, ya. Ataupun di tembok-tembok, tolong, ya. Demi kebersihan dan kerapihan jangan, ya. Kenapa? Karena itu ya merusak situasi keindahan, ya. Jadi keindahan untuk memandang ya biasanya beda kalau coret-coret gitu, kecuali kalau misalnya itu membuat keindahan lain, ya. Kemudian pemalakan pun jangan dilakukan, ya. Itu pemalakan itu identik dengan premanisme, ya. Nah, kalau premanisme kalian sudah dewasa jadi tukang malak itu ancaman hukumannya luar biasa, ya. Ada istilahnya premanisme itu ya ancamannya luar biasa. Kenapa? Karena saya pernah mengalami, ya, di Cibarusa itu akibat tukang malak tukang ketoprak cuma 5.000, hukumannya berapa? 7 bulan, ya. Tukang ketoprak dipalak sama preman. Waktu itu sedang kencang-kencangnya kita menindak para preman masalah pemalakan. Makanya dari masih kecil jangan kalian suka meminta, kalian harus bisa memberi. Kalau memang kalian tidak punya, ya kalian gak usah istilahnya memaksakan minta, tapi caranya yang baik. Bagaimana caranya, ya? Caranya kalian bagaimana, ya. Saya juga saya pernah dulu sekolah karena saya orang nggak punya, bagaimana supaya saya bisa jajan sama teman-teman, ya. Itu saya selalu belajar dan pada saat ada PR itu kesempatan saya untuk menjadi PR. Akhirnya apa? Banyak teman-teman pada minta tolong sama saya. Kenapa? Karena saya bisa. Nah, setelah saya bisa, mereka pada minta tolong sama saya. Akhirnya apa? Saya pada jajan, ya. Diajak jajan, gitu. Kenapa? Karena kita bisa. Apalagi kalau PR matematik, ya. Saya alhamdulillah waktu saya sekolah dulu SMP SMA saya lumayan matematiknya, ya. Iya, matematiknya. Makanya saya di situ dengan modal itu banyak yang ngajak makan saya. Nah, itu pun saya terapkan juga pada anak saya. Nah, anak saya bilang, ya, jangan selalu minta duit ke bapak, harus belajar, ya. Saya kasih teorinya begini semuanya, bukti kalau nggak percaya. Bener kan, begitu dapat ranking 1 ya, apa? Banyak yang ngajak jajan, banyak yang nemenin, ya. Biasanya kalau yang pintar itu banyak nemenin. Kenapa? Karena kita nyontok, ya. Kita nyontekan itu. Coba dah, betul nggak? Ya. Iya, biasanya kalau pintar itu suka ditemenin, ya. Begitu, adik-adik semuanya rajin belajar, berprestasi, pasti banyak temennya, ya. Itu. Nah, di sini penanggulangan pencegahannya, ya. Memberi pemahaman dan nasihat kepada remaja bahwa tindakan perbuatan yang dilakukan adalah salah dan jangan diulangi. Ini tugas orang tua semuanya, ya. Tugas orang tua, ya, tugas guru mengasih pemahaman semuanya bahwa yang mereka lakukan itu salah. Jangan mereka anak-anak udah salah, udah diletakkan digencet, salah. Akhirnya apa? Mereka malah kagak benar ntarnya, ya. Jadi diarahkan,
dikasih petunjuk bahwa ini adalah salah, ya, bahwa ini salah dan harus begini, jelasin. Jangan kaunya marah aja. Begitu anak berbuat salah, dia dapat jadi kayak makin marah, ya. Nah, untuk itu, ini semuanya yang ada di sini, Bapak, tolong. Kalau ada anak-anak yang nakal, jangan cuma dimarahin, tapi dirangkul, dikasih nasihat, dikasih petunjuk, kasih arahan supaya mereka ini jadi orang baik yang benar, ya. Itu. Kemudian tidak mengucilkan remaja yang melakukan kenakalan, melainkan turut melibatkannya dalam kegiatan yang positif, rangkul, ya. Kalau memang dia itu dekat masjid, ya ajaklah, jadikan mereka itu remaja masjid, arahkan, bila perlu kasih mereka ini apa kegiatannya yang berdampak positif untuk kegiatan-kegiatan. Jangan dikucilkan, ya. Wah, karena bandar apa segala macam ini dijauhin, dia makin jadi, ya. Tolong, kalau emang ada anak-anak yang nakal apa segala macam, jangan dijauhin. Rangkul mereka, dikasih nasihat, dikasih arahan supaya mereka itu kembali jadi orang yang baik, ya. Nah. Kemudian memberikan pengobatan atau rehabilitasi terhadap remaja yang kecanduan narkoba dan trauma penyimpangan seks. Di sini ya, memberikan pengobatan atau rehabilitasi terhadap remaja. Jadi kita nih yang betul-betul udah dewasa mengerti ya bagaimana caranya untuk memperbaiki mereka, untuk mengobatinya, ya. Lain halnya dengan kasus narkoba. Kalau narkoba itu kalau udah direhab ya harus dikirim ke sana, ke BNN, ya. Kalau kena kartu remaja ya cukup kita lah lingkungan RT RW panggil, orang punya panggil, kasih nasihati, ya. Lanjut lagi. Nah, di sini penanggulangan dan pencegahannya mengarahkan remaja pada kegiatan yang positif agar terbangun kembali kepercayaan dirinya, ya. Jadi mengarahkan remaja pada kegiatan yang positifnya nih. Apa poin positifnya? Ya, umpamanya ikut karang taruna, ya, atau ikut lomba-lomba apa, ya, atau ikut masalah kegiatan apa yang menjadi positif, yang membangun mereka-mereka itu untuk masa depannya. Jangan dikucilkan, ya. Kemudian menyalurkan hobi bakat minat remaja yang menyimpang ke arah yang positif, ya. Jadi mereka ini hobinya apa? Kalau hobinya bola, ayo kita dukung. Ini tugas aparat desa nih, RT RW. Wah, anak-anak remaja harus bisa melihatnya. Kita nih hobinya apa? Hobinya poli, ya ini poli. Bagaimana caranya? Kalau mereka sudah patuhan apa? Bagaimana diarahkan? Ya, jangan dibiarkan. Ya, ini tugas istilahnya orang tua ataupun tokoh masyarakat yang memang bisa. Ya, ayolah rangkul anak-anak kita semuanya. Ya. Kemudian terhadap pelaku bullying diberikan bimbingan konseling khusus oleh pakar terkait sehingga berubah ke perilaku yang positif. Ya, ini terhadap pelakunya, terhadap pelaku bullying diberikan bimbingan. Ya, dikasih bimbing apa tuh dikasih arahan. Ya, biasanya kalau seandainya anak-anak nakal itu atau pelakunya diancam apa segala macam. Ya, saya pernah, Pak. Ya. Saya punya anak saya mondok pesantren di Purwakarta, ya. Di sana dibullying anak saya, ya. Nah, dibullying, cuman anak saya nggak cerita kalau dia habis dikerjain sama teman-temannya. Jadi kalau saya kasih duitnya habis, gitu anak saya. Begitu duitnya nggak punya, dia digebukin anak saya. Akhirnya apa? Ya. Pada saat jam besok berikutnya saya datang ke sana, kejadian udah 3 minggu lalu di Purwakarta, Tulus anak saya, ya. Begitu saya datang ke sana, anak saya tidur aja, saya nggak memperhatikan. Taunya anak saya lagi kayak seperti ngantuk gitu kan, udah saya pulang, ya. Jam 4 saya pulang, kemudian di situ ada guru-guru orang calon win kelompok bambu, ya. Nah, kemudian malam-malam jam 12 malam dia sampai rumah manggil anak saya yang paling tua. Dipanggil bahwa anak adiknya di sana dilakukan seperti begini. Akhirnya apa? Saya pagi-pagi langsung berangkat ke sana dan saya menemui kiai dan ustadznya. Jadi saya nggak malahi anak yang pelakunya. Kalau saya harus melalui anaknya atau pelakunya, itu salah.
saya panggil lah ustadz dan gurunya atau pembimbingnya, anak saya sampai mengalami begini. Nggak taunya gurunya pun udah tahu. Jadi dirawat di rumah sakit, ya dibawa ke rumah sakit, waktu berobat. Saya bilang, kenapa nggak dikasih tahu orang tua? Takut marah. Ya salah bapak. Coba kalau kejadian apa anak saya, ya kan? Nah ini, jangan beranggapan orang tua itu pasti marah tuh. Yang jelas pasti marah kalau orang tua kalau nggak dikasih tahu seperti itu. Dan saya baru selesai tangani juga yang di Rawang itu, yang anak pesantren dibully juga meninggal. Ya, saya urusin. Nah besoknya anak saya kejadiannya lucu, Pak. Nah disitulah akhirnya apa? Saya temuin kayaknya ustaznya, akhirnya minta maaf semuanya. Ya udah, saya bilangin udah jangan sampai terulang kembali. Kalau pengawasan anak-anak ini, setiap kejadian apapun terhadap anak kasih tahu seperti orang tua. Ya, karena orang tua itu nitipin di sini, berarti orang percaya situ, jangan sampai ada kejadian apa orang tua nggak tahu. Nah ini, ya, itu cerita tentang bullying ya, saya. Lanjut Pak. Jadi ya untuk adik-adik semuanya, masalah bullying tolong hindari, ya itu. Kemudian kata-kata remaja, ini kenapa dari pihak kepolisian selalu mengarahkan masalah anak-anak muda terus, ya karena berapa kali kejadian, ya ini ya anak-anak seumur kalian semuanya, ya seperti kejadian di Bayuran sampai meninggal, ya itu termasuk anak tokoh masyarakat juga, bapaknya anggota dewan, ya terus mamangnya tuh adanya emaknya itu polisi juga, Farin teman saya, ya nah itu karena orang tuanya pada pisah, akhirnya apa anak terlantar ikut-ikutan lah gabung, mungkin tahu bagaimana dia kena digebukin matilah, ya nah, minggu kemarin itu bulan kemarin termasuk berbarengan dengan yang di Tarumajaya sama tawuran juga, ya tolong adik-adik semuanya silakan kalian bergabung dengan teman kalian untuk kegiatan positif, yang negatif jangan sampai terjadi, ya tugas kalian belajar, ya kejar prestasi kalian, ya tapi kalian jangan lupa mengejar prestasi apa segala macam kalian melupakan tentang akidah anak, jangan, ya kalian harus tetap, ya kenapa? Karena ketakwaan itu modal dasar, ya modal dasar kehidupan. Kalau tidak didasar dengan ketakwaan hancur, bahkan bisa menghancurkan segala-galanya, ya tolong masalah ketakwaan itu jadikan dasar. Jadi kalian setiap mau berangkat kemana segala macam silahkan, ya jangan lupa baca, ya mohon pada yang Maha Kuasa, ya untuk keberkahan dan keselamatan kalian, ya kemudian akhlak kalian pun terhadap orang tua, jangan sampai orang tua kalian, ya murka kalian karena kelakuan kalian, ya banyak anak remaja ini kepada orang tua kurang menghargai, ya tolong ketika kalian terhadap orang tua ataupun orang lebih tua harus betul-betul kalian patuhi, ya yang positifnya. Adapun kalau masalah negatif kalian harus bisa milah. Kalian harus dewasa semuanya, ya. Terus, nah di sini, ya, karena tadi menyangkut masalah remaja kaitannya dengan narkoba juga, obat-obatan. Saya yakin kalau di sini masalah narkoba nggak ada, ya. Masalah narkoba cuma ada salah satu obat yang murah meriah, tapi merusak mental, moral anak muda sekalian, ya ini tugas kita semuanya Pak nih, yang para tua-tua ini, ya kadang anak-anak remaja belum ngerti, pokoknya beli obat karena murah, ya tolong saya pun butuh informasi Pak, ya kalau ada yang jual obat-obat seperti itu macam beli madu dan Eximer tolong kasih tahu, ya kalau memang istilahnya ini Kabimaspol pun nggak masalah, Kabimaspol ini di warung ini ada di jualan ini, ya supaya di Maspol nanti mengadakan peneguran, ya bagaimana caranya untuk meniadakan jualan obat seperti itu. Memang obat itu bebas dijualnya Pak, ya karena memang nggak ada dasar hukumnya. Tapi ya jangan sampai anak bebasnya akhirnya kan merusak moral anak-anak kita.
Ya, di sini narkotika, bahan berbahaya yang aktif, ya, adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi, ya, kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, pikiran, perasaan dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ya, di sini masalah narkoba, tolong adik-adik semuanya jangan coba-coba. Nah, ya, kalau kalian coba-coba itu bukan coba. Kenapa? Karena akan ketagihan. Ya, biasanya kalau teman-teman ingin mengajak itu biasa dikasih gratis dulu, dimurahin harganya. Kenapa? Karena mereka itu kayak temennya. Ya, kalau adik-adik semuanya jangan coba-coba. Ya, di sini masalah narkoba. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini pun sudah dijelaskan, ya, prokursor ini narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Nah, ini pasal 1 ayat 2 nih, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya, jadi kalau mereka ini undang-undangnya beda, enggak beda dengan KUHP, dengan undang-undang ini. Kalau dia tersendiri undang-undang psikotropika itu. Kalau adik-adik semuanya jangan coba-coba. Ya. Yang penting kalian semuanya belajar dan jadi orang hebat, ya, jadi orang yang berprestasi. Nah, di sini narkotika, ya. Nah, ya, kalian bisa baca semuanya, ya. Ada narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi, dari situ, ya, jelas semuanya. Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ya, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini obat ini memang, ya, obat khusus untuk seperti bius, ya, itu yang biasanya menggunakan dokter, ya. Cuma nama kita orang ini pada disalahgunakan dan para pengedar pun menjualnya enak. Kenapa? Karena keuntungannya gede. Begitu, tolong semuanya, ya, terutama bapak-bapak yang mengerti, bantu pengawasannya. Ya, kalau ada informasi yang jualan-jualan seperti itu, ya tolong informasikan, ya. Kalau memang tidak punya kenalan di polsek, ya ke Bimas Pol langsung bisa, ya, atau ke aparat desa, ya. Nah, di sini udah jelas semua, ya, tentang psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf, ya. Ini biasanya obat ini merusak saraf-saraf, ya. Kalau anak muda sudah terganggu sarafnya, mentalnya, moralnya, menjadi apa, ya. Tolong ada semuanya hindari ini, ya, jangan sampai kejadian. Nah, di sini psikotropika dibagi 4 golongan, ya, dijelas semua tadi. Coba. Nah, ya. Golongan 1 dan 2 telah dimasukkan dalam kelompok narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ya. Kemudian golongan 3 digunakan dalam pengobatan ilmu pengetahuan, contoh obat-obatan, ya. Obat-obatan ini biasanya digunakan di rumah sakit, ya. Yang jelas kalian tidak perlu ingin tahu kayak apa obatnya. Ya, saya sendiri di polisi nggak tahu bagaimana bentuknya, cuma nunjukin aja dari jauh, ya. Nih obatnya ini begini, tapi saya belum pernah megang, ya. Jadi kalian tidak perlu pengen tahu kayak apa tuh obat itu, rusak, ya. Yang penting asal tahu aja, ya. Nah, bahan-bahannya udah jelas semuanya merusak moral semuanya, ya. Nah, ini macam zat adiktif juga sama tuh, ya. Nah, ini ada minuman campuran macam alkohol, ada zat inhalasi atau lem, nikotin, rokok, segala macam ini, ya. Termasuk di rokok pun itu ada zat yang merusak, ya. Itu zat nikotin itu, ya, tolong dari sini. Nah, di sini, ya, ada penjelasan masalah pecandu. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, ya. Ini tetap diancam hukuman, ya, pasal 1 ayat
13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 35 ya. Nah, ini udah jelas semuanya, ada pasal dan ancamannya. Tolong adik-adik semuanya jangan sampai kalian mencoba atau ingin tahu. Kalau udah mencoba, kemudian ingin tahu, ya resikonya, ya kurangnya dengan pihak polisian, ya. Apalagi kalian sampai jadi pengedar, tolong ya. Nah, kalian kalau udah menjadi ketergantungan, ya. Tapi nggak tahu dah, kemarin itu saya lihat itu Bapak Presiden mengumumkan untuk apa tuh yang masalah narapidana yang kasus-kasus pemakai itu dibebasin Pak ya. Itu nggak ngerti dah ya. Tapi ya kita nggak tahu dari semua urusan politik. Yang jelas kita semuanya jangan sampai warga kita terlibat dengan narkoba ya. Nah, nih yang pertama, yang ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila menggunakannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis. Ya, biasanya kalau seandainya pasti kurangi atau dihentikan itu biasanya kena penyakitnya apa, biasanya suka sekau ya. Itu gimana tuh? Kalau saya juga nggak ikut pernah ini yang masalah obat-obat gitu ya. Makanya adik-adik semuanya jangan coba-coba ya di sini. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak ada istilahnya keterlibatan atau coba-coba saya narkotika ya. Nah ini efeknya ya, banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Nggak ada keuntungannya ya, nggak ada keuntungannya semuanya masalah obat-obat seperti itu ya. Jadi lebih baik kalian semuanya ya yang masih remaja ini cari kegiatan atau positif untuk masa depan kalian. Nah ini contoh-contoh ya, dampak-dampak negatifnya ya. Ya, ini para pengguna-penggunanya ini, pengguna narkoba ya, narkotika. Nah, ini banyak orang luar ya, orang luar banyak yang kenapa, karena bebas di sana mah. Ini banyak ya. Ini kenapa dikasih gambaran begini, supaya buat contoh, inilah orang yang suka menggunakan narkoba. Jadi di wilayah kita jangan sampai terjadi. Nah ini dampak-dampak negatifnya ya. Tolong ini sebagai bahan kita, inilah dampak negatifnya. Makanya jangan sampai warga kita atau lingkungan kita ada yang ikut-ikutan masalah narkoba. Ini saya rasa ya, tadi masalah remaja, anak remaja udah, bully udah, narkoba udah ya. Jadi semua ini tolong dijadikan pegangan buat adik-adik semuanya ya. Jangan kalian suka membuli, jangan kalian ikut-ikutan tawuran ya. Nah, tugas adik-adik semuanya di sini adalah belajar kerja prestasi kalian ya, supaya jadi orang hebat, supaya jadi orang sukses ya. Kemudian setelah jadi orang hebat, jadi orang sukses pun kalian jangan lupa ya, kalian harus perbesar keimanan kalian, ketakwaan kalian. Jadi kalau jadi orang hebat, orang sukses itu kalian tidak sembarangan menggunakan kecerdasan kalian ya. Biasanya kalau orang kurang ketakwaannya, kecerdasan digunakan untuk hal negatif ya. Itu yang pertama. Kemudian adab kalian ya, sopan santun, tingkah laku kalian pun kalau kalian menjadi orang hebat, orang sukses, tolong ya, jangan merasa jadi orang hebat, orang sukses lihat orang kecil, dianggap kecil ya, jangan ya. Hormati yang lebih tua, hormati orang tua, hormati guru kalian. Walaupun kalian menjadi orang hebat, tetap guru kalian adalah guru kalian yang harus dihormati ya. Saya rasa itu perlu saya sampaikan ya, karena waktunya mepet banget. Hari ini harus ada kegiatan operasi juga, patroli ya. Jadi waktunya tadi saya bilang kalau bisa waktunya pas habis isya, jadi panjang ya. Jadi terlalu mepet, kita melakukan patroli ya. Kalau itu operasi OKJ itu jam 10 biasanya ya. Jadi mohon maaf ya,
keterbatasan waktu. Kemudian dalam hal ini pun dalam penyampaian ini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bagus. Ya, kemudian kalau ada yang menanyakan silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan kalau tidak bisa pun saya akan bertanyakan kepada pimpinan kita juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Odo yang telah menjelaskan terkait mengenai bahaya-bahaya narkoba. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang mau bertanya? Boleh? Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh? Terakhir ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfan Hafizan. Mungkin saya ingin menanyakan perihal punishment ya Pak. Kalau bicara konteks kriminalisasi kepada remaja kan banyak yang tadi udah dijelaskan, ada bullying, ada tawuran, ada narkoba. Mungkin saya ingin menanyakan langkah dari pihak polisian kepada pelaku gitu, punishment yang tepat biar anak-anak muda ini tuh jerah gitu Pak. Karena banyak anak-anak remaja ini melakukan tindak kriminal terus melakukan hal itu lagi gitu Pak. Apa langkah dari pihak polisian biar anak-anak remaja ini jerah gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi Mas siapa namanya? Lutfan Hafizan Pak. Baik, Mas Lutfan ya. Terkait masalah punishment atau mungkin apa ya, kita bisa bilang itu dia melakukan suatu tindakan, contoh ya, salah satu contoh kenakalan remaja ya kan, apa sih Pak tindakan yang harus kita lakukan supaya dia jerah, seperti itu ya Mas ya. Nah, banyak hal yang kita lakukan Mas, salah satu contoh ya, kita secara prosedur apabila orang tersebut tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu contoh lah tindakan kriminal, Tawuran, misalnya membuat keributan lah di muka umum. Pertama itu tindakan kepolisian itu berhak mengamankan. Satu kali 24 jam kita berhak melakukan pemeriksaan. Saya berbicara prosedur terkait masalah apa yang mereka lakukan, apa yang orang tersebut lakukan. Apabila dia terbukti melanggar suatu tindak pidana, kita berhak melakukan penahanan. Seperti itu. Cuma kita kembali karena memang pada saat ini, zaman ini yang yang melakukan tindakan kenakalan itu kan rata-rata kan remaja itu kan di bawah umur ya. Diatur di undang-undang di bawah umur itu tadi 12 sampai 18 tahun. Ya kan, 18 sampai 21 itu secara pidana itu udah termasuk dewasa, remaja ya. Jadi persidangannya pun persidangan secara terbuka. Beda dengan anak yang di bawah umur. Nah, tindakan kita itu pertama bisa kita melakukan pembinaan. Ya, pembinaan. Ini paling soft lah ya, paling utama kita dahulukan. Salah satunya contoh seperti ini. Pembinaan, penyuluhan. Nah, terkait apa-apa yang dilakukan, contoh kayak tawuran. Salah satu contoh dia tawuran, walaupun tawuran itu belum terjadi, pada saat misalkan dia diamankan di bawah senjata tajam, polisi berhak melakukan penangkapan atau penahanan. Ya kan, Pak? Kadang bertanya gini, Pak kan tawuran aja belum. Ya kan, dia cuma bawa parang. Itu bisa dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 5 tahun. Bisa ditahan? Bisa. Kan seperti itu. Cuma memang diatur dalam undang-undang apabila dia di bawah umur, di bawah 18 tahun, peradilan maupun peradilan atau proses hukumnya pun dikenakan undang-undang perlindungan anak. Berbeda dengan orang dewasa seperti itu. Dan ancaman hukumannya itu beda. Ya kan? Kalau banyak pertanyaan, Pak, kan anak saya belum tahuan Pak, baru mau. Kan ada yang seperti itu. Betul. Itu salah satu contohnya. Seperti itu. Ya mungkin yang tidak membuat jerah anak-anak muda melakukan kriminalisasi itu, yaitu Pak,
mereka merasa bahwa hukuman itu tidak berlaku mungkin bagi mereka ya kepada anak-anak di bawah umur gitu Pak. Nah itu mungkin yang saya lihat anak-anak itu tuh tidak jerah gitu. Ya mungkin itu dilema juga bagi kita semua ya. Itu dilema bagi kita semua. Kalau memang kita kembali lagi, betul kata Mas Lukman, dengan sistem seperti itu atau dengan cara seperti itu, anak-anak udah pada nggak jerah, udah biasa aja, ya kan? Toh hukumannya pun nggak kayak orang dewasa seperti itu kan begitu ya. Nah, karena memang gini, kami ini kepolisian hanya menjalankan undang-undang. Kami melakukan proses hukum, selanjutnya nanti kita limpahkan kepada proses pengadilan, itu oleh kejaksaan dan ditutup oleh hakim. Seperti itu. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Kami hanya menjalankan undang-undang, kami tidak bisa. Misalkan kita di luar konteks ini kita perberat hukuman dia tanpa tidak sesuai dengan perundangan, kami juga yang salah. Karena kami ini menjalankan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan anak. Itu disebut sebagai spesialis, kan? Seperti itu. Oke, apalagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya mewakili Bapak Kapolsek Cikarang Timur, kami dari Polsek Cikarang Timur beserta Pak Kanit Dimas, Pak AKP Udus PND mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ketua DKM, seluruh perangkat desa, Pak Ketua RW, Bapak RT, dan yang perlu hadir juga dari jajaran Karang Taruna. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak. Kami harap pertemuan malam ini, penyuluhan pembinaan malam ini ada manfaatnya. Mungkin itu saja dari saya tutup. Atau mungkin ada penutup dari Pak RW? Cukup? Wah, saya nggak ahli dalam pantun ini. Mungkin atau dari Karang Taruna ada yang pantun? Nah, cukup? Baik ya, terima kasih. Pak RW saya bukan pantun. Cukup? Ngapalin aja ya. Baik ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.